Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kita akan segera memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita membaca kitab Mazmur pasal 134 ayat 2-3. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mendapatkan kepuasan dalam-Mu, karena kami ini tidak puas secara otomatis. Tuhan telah memberikan anugerah yang besar kepada kami. Tolong kami belajar mendapat kepuasan di dalam Engkau. Seperti Paulus, kami ingin belajar mendapat rahasia kepuasan di dalam Tuhan. Bukan dengan mendapatkan apa yang kami inginkan, tetapi dengan makin masuk ke dalam rencana Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi jemaat yang terus kuat di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Jadikanku baru di setiap waktu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi saksi-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Tuhan, inilah diriku. Pimpin aku menuju jalan-Mu. Tenangkan hatiku, sadarkan salahku. Ajarku bersimpu di setiap waktu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi saksi-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Tuhan, jiwa yang hancur, hati yang patah tidak akan Kau pandang hina. Itulah hidupku yang kubawa ke mezbah-Mu. Ya Tuhan, jadikanlah hatiku tahir. Perbaruhilah batinku dengan roh yang teguh. Lengkapilah aku dengan jiwa yang rela, agar bibir mulutku terbuka menyampaikan puji-pujian bagi-Mu. Agar pikiranku tangkas menangkap isi hati-Mu, agar hatiku lembut mengalirkan kasih-Mu. Ya Tuhan, inilah hidupku, milik yang Kau beli dengan darah-Mu. Aku ada di hati-Mu sebagai kekasih-Mu. Aku ada di tangan-Mu sebagai alat kemuliaan-Mu. Aku ada di hadirat-Mu sebagai hamba-Mu. Sungguh Engkau besar dan agung dalam hidupku. Amin. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku.
Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau masuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini kita kembali beribadah. Kita mendengar sabda firman Tuhan pada minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami mendengar sabda firman-Mu. Kuasa Roh Kudus pimpin kami dan buka hati kami untuk mengerti setiap firman yang kami dengar. Urapin dan beri kuasa bibir hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada tema khotbah kita pagi ini yang sangat populer di Alkitab, yaitu Raja Saul melawan Raja Daud. Saudara-saudara kasih Tuhan, sikap Daud berlawanan dengan sikap Saul. Daud tahu bahwa Saul adalah seorang yang diurapi Tuhan menjadi Raja Israel. Walaupun Saul membenci, bahkan berkali-kali berusaha untuk membunuh Daud, Daud tetap menghormati Saul. Sama sekali Daud tidak mau membalas. Saudara kasih Tuhan, sebabnya Saul telah melihat bahwa Daud adalah seorang yang diberkati dan dilindungi Tuhan. Bahkan Saul pasti sadar bahwa Allah akan menyerahkan jabatan Raja Israel kepada Daud. Sekalipun demikian, Saul tidak mau menyerahkan kekuasaan dengan sukarela kepada Daud. Saudara kasih Tuhan, Saul adalah gambaran orang yang bersandar kepada dirinya sendiri. Dia tidak bisa sabar menantikan Allah bertindak. Saat dia beranggapan bahwa Allah tidak memihak dirinya, dia tidak mau lagi mengevaluasi dan merendahkan diri di hadapan Allah. Melainkan dia terus berjuang dengan cara dan pikirannya sendiri untuk mengubah keadaan. Maka muncullah Daud sebagai pahlawan Israel yang tidak membuat dia girang. Padahal Daud selalu mendukung Saul. Saul berusaha menyingkirkan Daud untuk memaksa keinginannya agar tata kerajaan Israel dapat diwariskan kepada keturunannya. Saul tidak peduli kehendak Allah. Maka Daud adalah gambaran orang yang bersandar kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, sehingga dia memperjuangkan kepentingan Allah, bukan kepentingan diri sendiri. Walaupun Saul berlaku jahat terhadap dirinya, Daud tetap menghormati Saul. Bukan karena Saul baik, tetapi karena Saul telah diurapin dan dipilih Allah untuk menjadi Raja Israel. Saudara-saudara kasih Tuhan, Saul itu punya hati yang tidak baik. Saul mempunyai hati yang sangat cemburu, hati yang kecil, sehingga dia cemburu kepada Daud. Maka Amsal 27 ayat 4 berkata, panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa yang dapat tahan terhadap cemburu?
Saudara-saudara kasih Tuhan, cemburu, iri hati, bila emosi jahat ini tidak dilawan, dihilangkan dengan bersandar kepada Roh Kudus, maka ia akan berkembang menjadi biak, menjadi jahat, menjadi berkembang dalam tubuh kita sehingga kita bisa mencelakakan orang lain dan melukai diri kita sendiri. Saudara-saudara kasih Tuhan, orang yang cemburu tidak akan duduk diam, menendam perasaan ini di lubuk hatinya. Ia akan menyembur dengan menimbulkan berbagai rancangan untuk mencelakai orang-orang yang dia cemburui. Alkitab menceritakan tentang Saul yang cemburu kepada orang yang berjasa kepada dia, yaitu Daud. Sebenarnya Daudlah yang membantu dia membunuh raksasa, yaitu Goliat. Daud adalah pahlawan, hamba yang setia. Tetapi Saul dengan licik menyuruh Daud menukarkan 100 nyawa orang Filistin dengan anak perempuannya sebagai istri Daud. Dengan maksud agar Daud terbunuh oleh orang Filistin. Di hari-hari selanjutnya, Saul terus tidak dapat tidur dengan tenang. Setiap hari berpikir, berupaya untuk membunuh Daud. Maka Daud terpaksa melarikan diri. Bila Daud bersembunyi di goa, dia kejar ke goa. Bila Daud lari di padang gurun, dia kejar di padang gurun. Tak henti-henti Saul mengejar Daud karena cemburu, karena kecil hati, karena panas hati. Saul sama sekali lupa sewaktu Allah mengangkat dia menjadi raja agar dia menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Bukanlah setiap hari hanya memikirkan bagaimana membasmi Daud. Dia merasa selama ada Daud masih hidup, kedudukan kerajaan dia selalu terancam. Saudara-saudara kasih Tuhan, kenyataan adalah sebaliknya. Daudlah yang membantu dia melawan orang Filistin. Sehingga kedudukan Saul sebagai raja tetap aman. Sayang, Saul dikuasai perasaan cemburu. Sehingga tidak dapat menerima anak buahnya yang kompeten. Unggul yang setia, dia menjadi banyak curiga, berpikir jahat pada Daud. Saul beranggapan rencana jahatnya dapat mempertahankan kedudukannya. Tidak tahu justru sebaliknya terjadi. Kecemburuan dari Saul itulah membuat dia kehilangan kedudukan kerajaan. Dalam kisah Daud yang sudah kita bahas tadi, kita bisa melihat bahwa Daud begitu memahami waktu dan cara Tuhan yang berbeda dengan waktu dan cara manusia. Dari cerita yang saya jelaskan tadi, bahwa Daud sedang bersembunyi dari Saul di sebuah goa. Namun ternyata Saul justru memasuki goa yang sama untuk membuat hajat. Tanpa menyadari bahwa Daud adalah orang yang sedang dikejar, sedang berada di sana juga. Di saat itulah Daud memiliki kesempatan besar untuk membunuh Saul secara diam-diam. Namun Daud memilih untuk memotong ujung jubahnya saja. Ia tidak hanya sekali saja. Dicatat dalam kitab 1 Samuel 26, di mana Daud juga punya kesempatan kedua untuk membunuh Saul. Namun Daud tidak melakukannya. Karena Daud itu sangat menjaga integritas. Di mana orang yang diurapi Tuhan, Daud tidak mau sentuh. Biarlah Tuhan yang bertindak. Dia tidak berhak bertindak. Ini salah satu contoh yang baik. Kita harus sadar, jika orang yang diurapi Tuhan, janganlah kita sentuh dia. Biarlah kita serahkan kepada Tuhan yang menyentuh dia. Kita tidak berhak. Kita lihat Daud punya kesempatan 2 kali membunuh Saul. Dia tidak lakukan. Biarkan Tuhan dia bertindak. Dia tidak mau kotor tangannya. Dia tidak mau kompromi. Karena dia bilang, Daud sadar betul bahwa orang diurapi tidak boleh disentuh. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, bagaimana kita lihat Saul? Saul itu beda dengan Daud. Saul berkata, tidak ada waktu dan cara Tuhan. Yang ada adalah cara saya dan waktu saya. Beda. Kalau Daud dengan cara waktu Tuhan dan cara Tuhan yang bertindak. Saul tidak ada waktu Tuhan, cara Tuhan. Yang ada cara saya dan waktu saya. Ada perbedaan kontras antara pribadi Saul dan Daud. Saul merasa ia adalah seorang raja. Dia berhak melakukan apa aja dia mau dengan cara dia sendiri. Saul memiliki di dalam mulutnya, ia menyebut nama Tuhan dalam segala perkataan kehendaknya.
dan merasa bahwa dia tetap bisa melakukan apa yang dia inginkan. Mari kita baca dalam satu kitab Samuel 23:7. Ayat ke-7, kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk Kehila. Lalu berkata Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku. Sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berparang, ia telah mengkurungkan dirinya. Saudara-saudara kasih Tuhan, yang menjadi akar masalah Saul adalah rasa ketakutan yang ia miliki. Yang menjadi akar masalah Saul adalah rasa ketakutan yang ia miliki. Masalah yang dimiliki Saul terlihat pada Saul begitu marah saat bangsa ini mengagungkan Daud akan kemenangan terhadap Goliat dan bangsa Israel. Saul takut dan kehilangan kedudukan sebagai raja. Ketakutan yang selama ini menumbuhkan rasa iri terhadap Daud sehingga membuat dia lupa dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada Saul. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada awalnya Saul adalah orang yang rendah hati. Pada awalnya Saul adalah orang yang rendah hati. Namun kerendah hati yang berlebihan telah membuat dia menjadi rendah diri. Sehingga ia ingin mencari keamanan dan penerimaan dari orang lain. Saul menjadi orang yang ingin menyenangkan orang lain dan lupa akan kehendak Tuhan. Sebab itulah berhati-hatilah dalam kelemahan kita, saudara-saudara kasih Tuhan. Sebab itu berhati-hatilah dalam kelemahan kita. Kelemahan atau karakter yang jelek, atau dosa yang dianggap kecil, dibiarkan akan menjadi besar dan menguasai hidupmu. Dosa yang dibiarkan menjadi makin besar akan menghancurkan hidup kita. Saul menyuruh membunuh para iman. Ia juga ikut membunuh semua orang dan binatang di kota Moab. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini sebabnya lah kita membutuhkan anugerah Tuhan setiap hari untuk membantu kita mengatasi kelemahan kita dan memberi kekuatan kepada kita. Apa yang dilakukan Saul, kita juga akan lakukan. Seperti Saul merasa dirinya ada seorang raja yang dapat melakukan apa saja. Diri kita seperti itukah? Kita ingin menjadi raja. Kita adalah menjadi bos dari satu perusahaan, menjadi bos dalam rumah tangga, dari bos dari segala organisasi. Penguasai dirilah yang terutama. Jangan lupa, Anda bisa jadi bos. Itu pun Allah yang berikan pada saudara. Anda bisa menjadi penguasa. Itu pun Tuhan yang berikan pada saudara. Jangan lupa saudara. Jangan merasa tersaingin. Semua ini ada waktunya Tuhan. Apa yang kita pikir baik, apa yang kita suka, kita lakukan dengan Tuhan. Masa bodoh dengan waktu Tuhan dan cara Tuhan. Jangan sampai begitu. Waktu Tuhan dan cara Tuhan itu yang terbaik. Bukan waktu kita dan cara kita. Daud melakukan apa yang Tuhan izinkan dia bertindak. Dan cara Tuhan dia bertindak, itu Daud lakukan. Saul berbeda. Cara dia dan waktu dia. Dosa dibiarkan untuk bertumbuh menjadi hal yang mematikan pada akhirnya. Karena Tuhan mengerti betul tentang kelemahan kita. Itu sebabnya ia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kita butuh kasih karunia untuk mengubah seluruh hidup kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita lihat. Tadi kita bicara Saul. Ya. Waktu dia dan cara dia. Daud beda. Waktunya, waktu Tuhan dan jalan Tuhan. Daud itu waktunya adalah waktu Tuhan. Jalannya adalah jalan Tuhan. Di sisi lain, Daud sungguh memahami kedaulatan Tuhan di dalam hidupnya. Daud tidak ingin menendam balas dendam, sakit hati dan membunuh Saul. Dua kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak mau lakukan. Bukan untuk menyenangkan orang lain. Seperti Saul, bukan. Karena apa yang dilakukannya, karena dia taat atas perintah Tuhan. Saudara-saudara saya kasih Tuhan, saya bisa jelaskan ada 3 prinsip. Hidup sesuai dengan cara Tuhan. Yang itulah yang dilakukan oleh Daud. Yang pertama, Saul adalah seorang yang diurapin Tuhan. Iman, raja yang diurapin Tuhan dan waktu zaman itu. Daud menghargainya. Dan Daud tidak mau sentuh orang yang diurapin Tuhan. Itu pertama. Kedua, Daud membiarkan Tuhan melakukan keadilannya.
dan mengerti bahwa Tuhan sendiri akan menjaga jiwanya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Daud percaya Tuhan melindungi dia. Daud percaya Tuhan yang akan memprotek dia. Daud percaya semua tindakan yang dia kerjakan semua atas kehendak Tuhan. Yang ketiga, Daud bertanggung jawab dan melakukan kebaikan, melakukan apa yang benar, dan menanti dengan sabar waktu dan cara Tuhan untuknya agar menjadi seorang raja bangsa Israel. Dia tidak gesa-gesa. Dia diurapin menjadi raja, tapi dia tidak langsung mau buru-buru menjadi raja. Dia ikut proses Tuhan. Ikut proses Tuhan. Bukan setahun 2 tahun. Daud ikut proses cukup panjang. Dia ikut apa yang Tuhan rancangkan buat Daud. Dia Tuhan lakukan. Dia tidak mau buat dosa. Dia tidak mau kotorkan tangannya menyentuh orang yang diurapin Tuhan. Itulah Daud. Kita harus belajar apa yang telah Daud lakukan. Ini sangat penting saudara-saudara. Ketika saudara adalah anak Tuhan yang sudah ditembus oleh Kristus, belajar seperti Daud, maka saudara akan terus-menerus mengikuti cara Daud, cara Tuhan dan jalan Tuhan. Jangan seperti Saul. Cara dia dan waktu dia. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, terima kasih Tuhan memberi pandangan pada kami tentang orang yang kau pilih, Raja Israel, yaitu Saul dan Daud. Mempunyai kedua cara dan jalan yang berbeda. Daud melakukan apa yang dengan cara Tuhan dan waktu Tuhan. Sedangkan Saul memulai dengan cara dia dan waktu dia. Kiranya Tuhan memberi pengertian kepada kami dalam kehidupan kami untuk menjadi orang yang bisa seperti Daud, mengikuti setiap ketetapan Tuhan, sabar dan menunggu Tuhan yang memimpin. Tidak akan bertindak kalau Tuhan tidak berfirman. Tidak akan melakukan apapun kalau Tuhan tidak buka jalan. Dengan sabar menunggu. Kiranya Tuhan memberi kekuatan pada kami dengan iman kokoh. Kan semua atas dengan cara dan jalan Tuhan yang memimpin kami. Jangan dengan cara kita dan waktu kita. Biarlah semua kita belajar sabar menunggu waktu Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus memimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, ayo kita belajar cara seperti Daud. Kita lihat bagaimana Daud bergumul dengan Tuhan di kitab Mazmur. Dari pasal 1 sampai pasal 150. Tidak sederhana Daud itu bergumul. Dan proses Tuhan dia jalankan. Sejak Daud dipilih oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Daud ikut proses, tidak langsung jadi raja. Dia ikut proses. Tapi semua prosesnya, yang pertama, dia tidak menyentuh orang yang diurapin Tuhan. Kedua, dia melakukan semuanya seperti apa yang Tuhan hendaki. Dan waktu dan cara Tuhan. Dia melakukan dengan benar dan dengan sabar. Beda dengan Saul. Dia juga dipilih Tuhan, tapi dia tidak pernah sabar. Dan dia selalu dengan cara dia dan waktu dia. Ayo saudara, mari kita belajar seperti Daud. Tuhan Yesus memberkati.